Pada suatu zaman yang penuh dengan kebijaksanaan dan keajaiban, seorang bayi lahir di sebuah desa yang jauh dari peradaban. Nama bayi itu adalah Khidir. Sejak lahir, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Keberkahan dan kecerdasan luar biasa. Orang di sekitarnya segera menyadari bahwa ini bukan anak biasa. Meski tak banyak diketahui tentang orang tuanya, yang jelas Khidir memiliki takdir besar di hadapannya. Banyak orang merasa penasaran dengan kehadirannya, namun tak seorang pun yang berani bertanya lebih jauh. Di desa tempat Khidir tumbuh, banyak orang yang sering datang untuk meminta nasihat dan petunjuk. Bahkan sejak usia muda, Khidir telah banyak memberi petunjuk yang bijaksana kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah kamu bisa menunjukkan jalan yang benar bagi kami, wahai anak muda? Seorang petani bertanya dengan penuh harapan. Khidir hanya tersenyum menatap langit dan dengan suara lembutnya menjawab, "Kebenaran selalu ada di hadapan kalian, hanya saja kalian sering tidak melihatnya." Masyarakat mulai merasa bahwa Khidir memiliki suatu kekuatan yang lebih dari sekedar pengetahuan biasa. Tak ada yang tahu dari mana datangnya ilmu ini, tetapi mereka percaya bahwa Khidir diberkahi dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Tumbuh dalam suasana yang penuh dengan cinta dan rasa ingin tahu, Khidir terus berkembang menjadi pribadi yang penuh hikmah. Khidir tidak hanya tumbuh dengan kebijaksanaan, tetapi juga dengan penuh keteguhan hati. Sejak kecil, ia selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia yang dilihatnya, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ibunya sering berkata kepadanya, "Anakku, carilah ilmu dimanapun ia berada. Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu adalah cahaya yang akan menyinari jalanmu." Kata-kata itu selalu terngiang di telinganya, memberi motivasi untuk terus menjalani dan mencari pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, Khidir tumbuh menjadi pemuda yang sangat terpelajar. Setiap orang yang bertemu dengannya selalu terkesan dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya. Pada suatu hari, seorang guru tua mengunjunginya. "Khidir, apakah kamu merasa puas dengan apa yang sudah kamu pelajari?" tanya sang guru. Khidir menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan suara yang mantap, "Ilmu yang aku miliki hanya seperti setetes air di samudera. Aku masih ingin belajar lebih banyak." Khidir tidak hanya mengandalkan akalnya, tetapi juga nuraninya. Ia memahami bahwa banyak hal dalam hidup
yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Ia merasakan hubungan yang mendalam dengan alam dan Tuhan, dan melalui perasaan ini ia mendapat petunjuk yang lebih dalam daripada yang bisa dipahami oleh orang lain. Di suatu malam yang tenang, Khidir duduk di bawah cahaya rembulan, merenung tentang kehidupan. Ilmu itu seperti laut yang tak terbatas. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Semakin dalam kita menyelami, semakin kita menyadari bahwa betapa sedikit yang kita ketahui. Suatu ketika, Allah memanggil Khidir untuk melaksanakan tugas yang lebih besar. Nabi Musa alaihissalam yang sedang dalam perjalanan untuk mencari ilmu, mendengar kabar tentang seorang hamba Allah yang penuh kebijaksanaan, Nabi Khidir. Musa yang sangat haus akan pengetahuan segera memutuskan untuk bertemu dengannya. Aku harus bertemu dengan orang ini, gumamnya dalam hati. Dia memiliki ilmu yang sangat berharga. Nabi Musa melakukan perjalanan panjang dan berat untuk menemui Nabi Khidir. Setelah beberapa hari, akhirnya ia tiba di tempat yang diyakini sebagai kediaman Nabi Khidir. Tanpa ragu, ia menghadap Khidir dan berkata, "Wahai hamba Allah, aku datang kepadamu dengan harapan bisa mendapatkan ilmu darimu. Karena aku mendengar bahwa engkau diberi pengetahuan yang besar oleh Allah." Nabi Khidir yang sedang duduk di bawah pohon besar menatap Nabi Musa dengan bijak. "Hai Musa, apakah kamu bisa bersabar dalam perjalanan ini?" tanya Khidir dengan suara yang penuh makna. "Aku akan mengajarkan kepadamu sesuatu, tetapi hanya jika kamu bisa menahan dirimu untuk tidak bertanya terlalu banyak." Nabi Musa yang sangat ingin belajar mengangguk dengan penuh semangat. "Aku akan sabar, wahai Nabi Khidir. Aku hanya ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi umatku." Dengan itu, mereka pun memulai perjalanan bersama. Mereka berdua berjalan di sepanjang pantai, berbicara tentang kehidupan dan berbagai hal. Selama perjalanan ini, Nabi Khidir melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di hadapan Musa, ia merusak sebuah perahu kecil yang sedang digunakan oleh orang-orang miskin untuk menyeberang. Musa yang merasa bingung langsung bertanya, "Mengapa engkau merusak perahu itu, wahai Khidir?" "Itu adalah perahu orang-orang miskin yang tak memiliki banyak harta." Khidir hanya tersenyum dan berkata, "Jika kamu sabar, Musa, kamu akan memahami alasanku. Tindakanku ini untuk mencegah suatu kemudaratan yang lebih besar." Namun Musa tak bisa menahan diri dan bertanya lebih banyak, "Tapi perahu itu mengapa dihancurkan begitu saja?" kata Nabi Musa.
Nabi Khidir menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Musa, seringkali kita tidak bisa melihat gambaran besar. Perahu ini akan digunakan oleh seorang raja yang zalim, yang akan menindas orang-orang yang menggunakannya. Dengan merusaknya, aku menyelamatkan mereka dari bahaya yang sangat besar. Musa terdiam, tetapi dalam hatinya ia merasa bingung dan tak sepenuhnya mengerti. Namun, ia mencoba untuk tetap sadar dan sabar sesuai dengan janji yang telah ia buat kepada Khidir. Perjalanan mereka berlanjut dan tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan teman-temannya. Tanpa ada tanda-tanda bahaya, Nabi Khidir mendekati anak tersebut dan dengan sekejap membunuhnya. Musa langsung terkejut dan berteriak, "Wahai Khidir, mengapa engkau membunuh anak ini? Ia tidak bersalah." Nabi Khidir menatap Musa dengan tatapan yang penuh makna. "Musa, ini adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Anak ini akan tumbuh menjadi seorang yang berbuat kerusakan di muka bumi, dan ia akan menyusahkan kedua orang tuanya." Musa tak bisa menahan air matanya. "Tapi dia masih kecil, wahai Khidir. Mengapa harus mati begitu mudah?" Nabi Khidir menepuk pundak Nabi Musa dengan lembut. "Musa, kadang kita tidak boleh dan tidak bisa memahami alasan di balik takdir Allah. Tetapi percayalah, ini adalah untuk kebaikan yang lebih besar." Nabi Musa merasa bingung dan terluka oleh peristiwa itu. Tetapi ia berusaha untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tak bisa dipahami dengan akal semata. Perjalanan mereka berlanjut dan mereka tiba di sebuah desa yang tampak gelap dan tidak ramah. Penduduk desa itu menolak memberikan mereka makanan atau minuman, padahal mereka sudah sangat kelelahan. Namun, Nabi Khidir tetap tenang. "Musa, kita harus tetap baik hati meskipun mereka tidak memperlakukan kita dengan baik." Tiba-tiba, Nabi Khidir melihat sebuah tembok yang hampir ambruk. Tanpa ragu, ia mulai memperbaikinya, membangun kembali dengan tangan kosong. Musa yang melihat kejadian itu bertanya, "Mengapa engkau melakukan itu? Mereka bahkan tidak memberi kita makanan, dan sekarang engkau malah memperbaiki tembok mereka." Nabi Khidir menatap Musa dengan penuh kebijaksanaan. "Di bawah tembok ini ada harta yang akan diwariskan kepada anak-anak yatim yang tinggal di desa ini. Jika tembok itu roboh, harta itu akan hilang. Dengan memperbaikinya, aku menyelamatkan mereka dari kemiskinan." Musa terkejut, dan untuk pertama kalinya ia mulai memahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khidir memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia lihat dengan matanya. Setelah beberapa peristiwa yang penuh pelajaran, Nabi Khidir memutuskan untuk berpisah dengan Musa. "Musa, sudah saatnya kita berpisah. Aku telah mengajarkanmu
pelajaran yang perlu engkau pahami. Dan kini saatnya kamu melanjutkan perjalananmu. Nabi Musa merasa berat hati, tapi aku belum mengerti semuanya, wahai Nabi Khidir. Masih banyak pertanyaan di dalam hatiku. Nabi Khidir tersenyum dengan bijak. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan kata-kata, Musa. Terkadang kita hanya bisa belajar dengan menerima kenyataan dan mempercayai takdir Allah. Mereka berdua berpisah dengan penuh hormat, dan Nabi Khidir menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Nabi Musa dengan pelajaran berharga yang akan membentuk perjalanan hidupnya. Setelah pertemuannya yang mendalam dengan Nabi Musa, Nabi Khidir melanjutkan perjalanannya seorang diri. Namun ia tidak pernah benar-benar sendirian. Allah senantiasa menuntun langkahnya dengan wahyu dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam setiap langkahnya, Nabi Khidir berkelana ke berbagai daerah, membantu orang-orang yang membutuhkan petunjuk dan solusi atas masalah-masalah yang tak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Meskipun banyak orang yang merasa penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Khidir, ia selalu hadir di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, memberikan bantuan dan petunjuk yang sangat diperlukan. Setiap kali ada orang yang bertanya kepadanya, Nabi Khidir tidak pernah memberikan jawaban yang mudah, tetapi selalu membawa mereka untuk merenung lebih dalam, mencari pemahaman yang lebih besar daripada sekedar solusi praktis. Dalam suatu kisah, seorang pemuda mendekatinya dan berkata, "Wahai Nabi Khidir, aku merasa hidupku penuh dengan kebingungan. Apa yang harus aku lakukan?" Khidir memandang pemuda itu dengan penuh kasih sayang. "Ketika kamu merasa bingung, carilah ketenangan di dalam dirimu sendiri. Jangan hanya bergantung pada dunia luar, karena jawaban dari kebingunganmu ada dalam hatimu. Carilah jalan yang benar dan Allah akan menunjukkanmu," kata Khidir kepada pemuda tersebut. Begitu banyak orang yang datang dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi Nabi Khidir hanya memberikan jawaban yang membuat mereka berpikir lebih dalam, menjauhkan mereka dari kebingungannya, dan membawa mereka lebih dekat pada kebijaksanaan yang lebih luas. Menurut beberapa riwayat, meskipun Nabi Khidir tidak lagi tampak oleh orang banyak, ia dipercaya masih hidup hingga kini dalam keadaan gaib. Beberapa ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir adalah salah satu dari segelintir manusia yang tidak mengalami kematian biasa, melainkan hidup dalam keberadaan yang tidak terikat oleh waktu dan ruang. Ada yang meyakini bahwa ia akan kembali pada akhir zaman untuk memainkan peran penting dalam menyambut kedatangan Imam Mahdi. Nabi Khidir sendiri tidak tampak memikirkan masalah kehidupan dan kematian seperti manusia biasa. Bagi Nabi Khidir, setiap langkah yang diambil adalah bagian dari takdir Allah, dan ia hanya berusaha menjalankan tugas yang diberikannya. Pada suatu malam yang sunyi, ia berdiri di tengah padang, menatap langit yang penuh bintang, merasa bahwa tugasnya masih jauh dari selesai. "Sungguh besar peranku di dunia ini," pikir Khidir. "Namun aku tahu hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Apapun yang terjadi,
Aku hanya mengikuti perintahnya. Walaupun keberadaan Nabi Khidir seringkali tidak terlihat oleh orang banyak, ia tetap memainkan peran penting dalam membimbing umat manusia. Banyak yang meyakini bahwa ia datang dalam wujud yang tak terlihat untuk memberikan petunjuk pada orang-orang yang sedang mencari jalan yang benar. Dalam suatu kisah, seorang wali Allah yang sedang dilanda kebingungan bertemu dengan seorang lelaki tua bijak di sebuah desa terpencil. Lelaki itu dengan suara lembut memberikan nasihat yang begitu mendalam, sehingga wali tersebut merasa semua pertanyaannya terjawab. Ketika wali itu bertanya kepada orang-orang di desa tentang siapa lelaki tua tersebut, mereka hanya menjawab, dia adalah seorang yang penuh hikmah dan sering datang memberi petunjuk. Lama-kelamaan, wali itu menyadari bahwa lelaki tua tersebut adalah Nabi Khidir yang telah berkelana di dunia ini untuk memberi petunjuk dan memperbaiki jalan umat. Dimanapun aku berada, pikir wali tersebut, akan ada orang yang akan membimbingku, meskipun mereka tak selalu terlihat jelas. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Nabi Khidir kembali muncul, meskipun hanya dalam bentuk yang sangat berbeda. Pada suatu malam ketika Umar sedang mengadakan pertemuan dengan para sahabat di Madinah, tiba-tiba seorang lelaki tua yang tampak bijaksana memasuki ruangan. Ia memberikan beberapa nasihat yang sangat dalam tentang pengelolaan negara dan cara memimpin dengan adil. Umar yang dikenal bijak itu mendengarkan dengan seksama, dan saat itu ia bertanya siapa lelaki tersebut. Ia hanya menjawab dengan samar, "Kami tidak tahu siapa dia," kata salah satu sahabat. Namun apa yang dia katakan adalah kebenaran. Umar merasakan bahwa orang itu memiliki wawasan yang luar biasa dan berpikir bahwa dia mungkin adalah seorang yang datang untuk memberi petunjuk dari Allah. Ia tak pernah tahu bahwa orang yang memberi nasihat itu adalah Nabi Khidir yang datang kembali untuk membantu umat. Meskipun banyak kisah menceritakan tentang kehidupan dari peran Nabi Khidir, satu hal yang selalu menjadi misteri adalah kematian beliau. Ada banyak spekulasi tentang apakah Nabi Khidir benar-benar telah meninggal atau masih hidup di dunia ini. Beberapa riwayat mengatakan bahwa ia adalah salah satu dari orang-orang yang tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Sementara yang lain meyakini bahwa ia telah wafat, namun jiwanya masih ada untuk memberi petunjuk pada umat. Dalam suatu percakapan, seorang ulama bertanya, mengapa Nabi Khidir tidak seperti manusia lainnya yang merasakan kematian? Jawabannya pun penuh kebijaksanaan. Setiap hamba Allah memiliki takdir yang berbeda, kata ulama itu. Nabi Khidir adalah sosok yang diberi kehidupan yang tidak terikat oleh waktu untuk terus memberikan petunjuk kepada umat manusia. Kematiannya bukanlah kematian biasa. Ia hidup untuk menyelesaikan tugas yang lebih besar. Begitulah Nabi Khidir tetap menjadi sosok yang penuh misteri, dan kisah hidupnya adalah pelajaran yang tak pernah usang. Jika benar Nabi Khidir telah wafat, banyak yang percaya bahwa kehadirannya di dunia ini masih memberikan dampak besar. Ia menjadi simbol kebijaksanaan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi takdir.
Para ulama dan orang-orang yang mencari ilmu seringkali menyebut Nabi Khidir sebagai contoh ideal dari seseorang yang tidak hanya mengikuti akal, tetapi juga mengikuti petunjuk Allah dengan sepenuh hati. Hikmah dari kehidupan Nabi Khidir yang tak biasa ini terus hidup dalam umat manusia. Ia mengajarkan kita bahwa banyak dalam hal ini yang tidak bisa dipahami sepenuhnya dengan logika manusia biasa. Terkadang kita harus menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah dan menerima apa yang telah ditakdirkannya. Akhir hayat Nabi Khidir, baik dalam makna fisik maupun spiritual, tetapi menjadi tanda tanya besar bagi umat Islam. Ia adalah contoh dari kehidupan yang dijalani dengan penuh pengabdian dan kepasrahan kepada Allah. Meski tak ada yang mengetahui secara pasti bagaimana akhir hayatnya, banyak yang meyakini bahwa Nabi Khidir akan kembali pada saat yang tepat untuk membantu umat manusia di akhir zaman, sebagaimana yang diyakini dalam banyak hadis. Sampai saat itu tiba, kita hanya bisa merenung dan mengambil pelajaran dari setiap langkah kehidupan Nabi Khidir. Ia mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih dalam memahami takdir, dan selalu mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kita menuju kebenaran. Kisah Nabi Khidir adalah sebuah perjalanan spiritual yang menggugah hati. Melalui pertemuannya dengan Nabi Musa, kita diajarkan bahwa takdir Allah seringkali tidak bisa dipahami oleh akal manusia, namun tetap ada hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Dari kisah perahu yang dirusak hingga anak yang dibunuh, kita belajar untuk menerima takdir dengan penuh sabar dan penuh keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi umatnya. Nabi Khidir dengan kebijaksanaan dan keteguhannya tetap menjalani teladan bagi umat manusia untuk mengikuti jalan yang benar, meski terkadang itu bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Kisahnya akan selalu terus menginspirasi generasi demi generasi, mengajarkan kita untuk selalu mencari ilmu, berpegang pada prinsip, dan percaya pada takdir Allah. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.